Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi CPPT di rumah sakit. Ini pertama jika ingin memasuk di dalam aplikasinya, pertama kita harus dulu mengetik username dan passwordnya untuk login ke aplikasi. Lalu masuk sistem. Di sini ada bermacam data, ada master pasien, master petugas, kunjungan, entry CPPT, observasi, instruksi medis, dan jadwal visit. Pertama, sistem dimulai dengan administrator atau petugas yang berwenang untuk memasukkan data master ke dalam sistem. Caranya seperti ini ya, tambah pasien, lalu data pasien meliputi nomor rekam medis dengan format 8 digit yang unik setiap pasien. Kita input dulu. Lalu kita mengisi nama lengkap pasien. Setelah itu jenis kelamin, tanggal lahir, golongan darah, lalu alamat. Kita jangan lupa juga masukkan nomor telepon pasien. Lalu di sini ada juga alergi pasien. Jika pasien mempunyai alergi, maka ini wajib diisi. Jika tidak ada, maka dikosongkan saja. Setelah data diisi, kita simpan. Jika dia berhasil, maka akan muncul status seperti ini. Lalu, kita ke master petugas. Data petugas medis mencakup kode petugas yang unik. Di sini kita akan menambah petugas. Ini menambah petugas yang ada di rumah sakit. Pertama kita mengetik dulu kode petugas. Lalu kita mengisi nama petugas. Jenis kelamin, tanggal lahir, lalu jabatannya di rumah sakit. Jika dia dokter spesialis, maka kita harus mengisi juga dia dokter tersebut spesialisnya apa. Lalu kita mengetik nomor telepon. Email. Lalu username ini menggunakan algoritma SHA-1 untuk keamanan akses sistem. Status juga di sini aktif untuk dapat diatur untuk mengontrol siapa saja yang dapat mengakses sistem. Lalu mengisi passwordnya. Setelah semua sudah diisi, kita simpan. Jika
Jika dia berhasil, maka akan muncul status seperti ini. Kita juga bisa mencarinya di sini jika sudah terdaftar. Seperti ini ya. Lalu kita ke kunjungan. Ketika pasien datang ke rumah sakit, kita akan membuatkan episode kunjungan baru. Sistem juga langsung mengikuti format yang unik, yaitu EP, diikuti timestamp lengkap hingga detik dan diakhiri dengan nomor rekam medis pasien, sehingga tidak akan pernah terjadi duplikasi. Setiap pasien juga mencatat tanggal dan waktu masuk pasien. Jenis kunjungan juga ada di sini. Jenis kunjungan awalnya itu ada rawat jalan, IGD atau rawat inap. Lalu di sini juga ada status kunjungan, apakah masih aktif atau sudah selesai. Kita akan menginputnya dulu. Pasien yang kita sudah input tadi ada, kita tinggal mencari namanya saja ya. Lalu dia akan otomatis memunculkan nomor episodenya. Tanggal masuknya juga kita isi tanggal berapa pasien masuk pertama di rumah sakit. Lalu ada tanggal keluar. Ini kita isi jika sudah selesai. Tapi kalau masih aktif kita kosongkan saja. Terus jenis layanan awalnya. Ini layanan awalnya pasien masuk mulai dari mana. Kita isi saja rawat jalan. Lalu kunjungannya aktif. Setelah semua ini sudah diisi, lalu kita simpan episode. Jika berhasil, maka dia akan terbaca seperti ini ya. Kita juga bisa mencarinya juga di sini dengan mengetikkan nama pasien. Ini ya. Ini statusnya aktif. Lalu kita ke entry CPPT. Setelah pasien berada dalam perawatan, kita melakukan pencatatan perkembangan pasien menggunakan format CPPT yang terstandarisasi. Di sini entry CPPT baru itu kita memilih dulu ini nama pasiennya ya. Lalu di sini petugas yang melayani pasien. Kita pilih ini. Lalu jenis layanannya. Setelah itu di sini ada keluhan pasien. Ini yang disampaikan pasien oleh dokter seperti nyeri, pusing atau mual atau gejala lainnya yang dirasakan pasien. Lalu di sini ada objektif berisi hasil pemeriksaan fisik dan penunjang yang terukur seperti tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, laju respirasi, saturasi oksigen dan hasil laboratorium atau radiologi. Lalu di sini ada asesmen. Ini penilaian klinis dokter berupa diagnosis kerja atau diagnosis banding berdasarkan data subjektif dan objektif yang telah dikumpulkan. Lalu di sini ada plan. Ini tindak lanjut yang mencangkupi terapi obat, tindakan medis, pemeriksaan lanjutan, konsultasi ke spesialis lain, atau rencana pemulangan. Di sini kita isi dulu keluhan pasien. Demam, lalu di sini ada tekanan darahnya. Lalu ada suhu. Ke 10 derajat Celcius. Di sini ada asesmen, diagnosis dokter, lalu di sini plan-nya itu rencana tindak lanjut. Setelah diisi, kita simpan CPPT. Jika berhasil, dia akan terbaca seperti ini ya. Lalu kita lanjut ke observasi.
Selama masa perawatan secara berkala melakukan observasi tanda vital dan mencatatnya dalam sistem. Ini kita pencet entry observasi. Lalu di sini ada episode, ini nama pasien, lalu petugas yang melayani, jenis layanan, lalu di sini ada observasi yang meliputi tekanan darah dalam satuan mmHg, lalu ada denyut nadi per menit, suhu tubuh dalam derajat Celcius, laju respirasi per menit, lalu ada saturasi oksigen dalam persen, dan skala nyeri 0 hingga 10. Dan juga ada Glasgow Coma Scale untuk menilai tingkat kesadaran pasien. Lalu setiap observasi dicatat lengkap dengan waktu pemeriksaan dan petugas yang melakukan observasi. Kita mengisinya dulu. Ini setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh pasien. Setelah kita mengisi, lalu kita simpan observasi. Jika berhasil, maka akan terbaca seperti ini ya. Saya coba menjelaskan tentang tanda-tanda ini. Sistem itu secara otomatis akan memberikan indikator warna pada nilai-nilai yang abnormal, seperti ini ya. Jika suhu tubuh di atas 30 derajat, maka akan ditandai dengan merah sebagai indikasi demam. Suhunya, jika dia seperti ini warnanya, maka dia ditandakan itu dengan indikasi demam. Lalu ada saturasi oksigen, jika di bawah 95%, maka ditandai merah sebagai indikasi takikardia atau bradikardia. Seperti ini ya, dia akan berwarna merah. Lalu jika skala nyerinya itu di atas 7, dia ditandai dengan warna merah seperti ini, itu sebagai indikasi nyeri berat ya. Ini untuk memudahkan dokter dan perawat untuk dengan cepat mengidentifikasi kondisi pasien yang memerlukan perhatian khusus. Lalu kita lanjut ke instruksi medis. Dokter yang bertanggung jawab terhadap pasien akan memberikan instruksi medis yang harus dilaksanakan oleh perawat. Instruksi medis ini dikaitkan dengan catatan perkembangan pasien, sehingga jenis konteks klinisnya. Ini kita mencatat dulu instruksi baru. Setiap instruksi mencatat dokter, pemberian instruksi, lalu ada tindakan medisnya, lalu ada seperti pengaturan dietnya, observasi khusus atau instruksi lainnya, serta status pelaksanaannya. Kita isi dulu ya. Dokter pemberinya ini. Lalu perawat, tanggal instruksinya, lalu tanggal dilaksanakannya. Lalu di sini ada jenis instruksinya ya. Jika dia tindakan, pilih tindakan. Jika diet, pilih diet. Jika observasi, pilih observasi. Lalu di sini statusnya belum, proses, selesai atau batal. Ini dia lagi sementara proses. Lalu di sini ada instruksinya ya.
Instruksi ini obat mencatat atau nama obat, dosis, rute pemberian, dan frekuensi pemberian. Instruksi tindakan mencatat prosedur yang harus dilakukan seperti pemasangan infus, nebulizer, transfusi darah, atau persiapan operasi. Kita mengisi dulu. Lalu di sini ada waktu pelaksanaan dan catatan pelaksanaan setelah instruksi dikerjakan sehingga dokter dapat memantau bahwa instruksinya telah dilaksanakan dengan baik. Jika sudah mengisi, kita simpan instruksi. Jika berhasil, dia akan terbaca seperti ini ya. Kita juga bisa melihat di sini jika pasien belum diproses atau sudah selesai, dan juga ada yang batal. Seperti ini ya. Lalu kita lanjut ke jadwal visit. Di sini ada ketika pasien rawat inap yang sudah memenuhi kriteria untuk pulang, dokter akan membuat discharge planning yang mencatat diagnosis akhir saat pasien pulang. Apakah kondisinya sembuh, pulang paksa, atau dirujuk ke fasilitas lain. Di sini kita menginput dulu nama pasien, lalu petugas yang melayani pasien. Terus visit ini jenis visitnya visit perawat, kontrol ulang, atau fisioterapi. Kita pilih saja kontrol ulang. Tanggal rencana untuk datangnya atau visit barunya itu ini kita isi juga dengan jamnya ya. Ini tanggal yang telah dilaksanakannya. Terus di sini kita mengisi statusnya, apakah terjadwal, selesai, atau batal. Di sini juga ada catatan tambahannya. Nah, setelah semua ini kita isi, maka kita input simpan jadwal. Jika berhasil akan terbaca seperti ini. Baik, sekian dari saya untuk cara menggunakan aplikasi CPPT di rumah sakit. I just had to let you know you're